Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Pramesti Nurlitasari. Saya adalah mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2018. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara saya, yaitu wawancara perkenalan dengan berbagai aktor kesehatan di fasilitas kesehatan. Ada 5 aktor kesehatan yang akan saya wawancarai. Yang pertama adalah aktor kesehatan di rumah, yaitu ibu saya sendiri. Yang kedua adalah aktor kesehatan di tingkat puskesmas. Yang ketiga adalah aktor kesehatan di tingkat rumah sakit. Yang keempat adalah aktor kesehatan di tingkat dinas kesehatan. Dan yang terakhir adalah aktor kesehatan di Kementerian Kesehatan. Berikut hasilnya. Kalau bagi saya, untuk menjaga kesehatan keluarga, pertama, saya memperhatikan asupan makanan kepada keluarga saya dengan cara belanja sendiri, masak sendiri. Terus memberikan asupan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, terutama di rumah. Nama saya Muhammad Zikir Ramadan, bisa dipanggil aja Jaki. Sekarang kerja di Puskesmas Keramat Watu. Terus saya di unit rekam medis sih sebenarnya. Di unit rekam medis dulu kuliah di UGM. Kendala sebenarnya gini, kendala yang terlihat lebih besar ya. Sebenarnya kan kendala itu ada eksternal sama internal ya. Untuk yang internalnya itu sendiri, kita itu masalah dengan komunikasi sih sebenarnya. Karena gini, di puskesmas itu banyak pegawai tua. Maksudnya kalau namanya orang tua gitu, pemikiran-pemikiran dulunya tuh masih kepake gitu. Jadi kita tuh untuk komunikasinya juga susah gitu. Kita nih yang muda biasanya mau intinya kayak mau ngasih tahu juga susah gitu. Terus mau ngasih tahu hal-hal yang baru juga karena yang biasanya umurnya lebih tua dan merasa lebih senior itu biasanya kalau kita ngasih masukan itu nganggapnya masih kecil gitu, belum tahu apa-apa gitu loh. Kebetulan juga di sini saya juga jadi penanggung jawab, ditunjuk sama pimpinan jadi penanggung jawab rekam medis ya. Nah di situ saya harus mikir keras lah gitu loh, gimana caranya supaya yang udah berumur ini nih, dari cara kita berbicara tuh harus bisa setidaknya tidak menyinggung gitu. Penyampaiannya juga harus enak lah gitu. Harus enak gitu. Karena ya itu sih yang masalah terbesar tuh komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi, karena di mana sistemnya udah bagus, kalau komunikasinya masih jelek ya itu susah sih. Oke, nama aku Rani Umina. Kemudian sekarang posisi yang aku tuh ada kerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Wijaya, itu di daerah Kebayoran Baru. Kemudian untuk divisinya aku ada di divisi mutu dan akreditasi rumah sakit. Cuman dalam prakteknya aku merangkap menjadi staf legal juga gitu. Jadi yang mengurus perizinan karena kan kita tahu ya rumah sakit itu kan adalah institusi atau instansi yang padat dengan peraturan. Jadi perlu ada yang tim khusus atau komite khusus untuk maintain perizinan atau regulasi-regulasi di sana gitu. Pas aku baru masuk nih, aku assessment dulu kira-kira kita tuh sekarang posisinya lagi di mana gitu. Lalu kemudian ketika aku self assessment, lalu bagaimana caranya aku melakukan self assessment? Aku akhirnya cari seluruh peraturan untuk yang terkait dengan persyaratan dari izin rumah sakit ibu dan anak itu. Nah, pertama izin mendirikan rumah sakit, kemudian izin operasional rumah sakit. Jadi di situ kita fokus tuh buat self assessment-nya.
Nah, masing-masing dari poin-poin itu kan ada banyak banget dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, dari dokumen-dokumen itulah adalah kerjaan aku sejauh ini, mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian berkoordinasi. Ini tuh kita perlu ini loh, kita perlu ini, kita perlu ini. Nah, alhamdulillah izin mendirikan yang pertama kali harus diurus itu udah selesai diurus, dan kita udah dapat izinnya dari Dinas Kesehatan. Nah, sekarang berarti tahap kedua adalah kita mengurus izin operasional, dan itu dibuat lagi self assessment ya, posisi kita tuh lagi ada di mana sih, kita tuh udah punya apa aja sih. Nah, itu pekerjaan yang menurut aku luar biasa, harus berkoordinasi sama banyak orang gitu. Dari izin operasional aku juga harus cari regulasi alat-alat apa aja yang harus diadakan di masing-masing ruangan. Kemudian aku juga alhamdulillah diikutsertakan dalam rapat rencana anggaran biayanya bagaimana untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Itu baru dari alat-alat kesehatan, belum lagi ada persyaratan administrasi bla 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 blanya. Dari segi persyaratan bangunan itu udah sesuai apa belum. Nah, itu dibuat lagi self assessment-nya. Kemudian persyaratan instalasinya bagaimana dengan izin petir, izin, kan kita ada gedungnya, jadi kita harus ada izin instalasi petir, kemudian ada instalasi genset, kemudian ada izin-izin yang lain seperti izin kalau kita ada lift, kita harus ada izinnya. Jadi emang semua komponen yang ada di rumah sakit itu tuh perlu ada perizinannya gitu, dan itu yang sedang dikerjakan oleh tim kami gitu di Wijaya kayak gitu. Ketika nanti izin operasional ini sudah selesai, artinya semua yang kita udah ukur sekarang udah terpenuhi nih semuanya. Nah, berarti udah mulai dong kita beroperasional sebagai rumah sakit kayak gitu. Nah, itu berarti akan mulai lagi kita pembentukan struktur organisasi, kemudian tata kelolanya bagaimana. Jadi memang PR yang luar biasa ke depan. Selamat sore. Perkenalkan, nama aku Muhammad Cesar Octavian. Sekarang aku sebagai relawan Dinkas, sebagai tenaga surveillance-nya di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Kerja nggak bisa sendiri-sendiri juga sih gitu. Jadi kayak kita ini jadi satu kesatuan gitu, apalagi surveillance ini kan, maksudnya antar surveillance kelurahan dan surveillance yang ada di kecamatan menjadi satu kesatuan. Karena nanti setiap minggu itu kita juga ngumpulin data kayak RT rawan, nanti juga kita dikasih data nih dari surveillance utama yang di puskesmas kecamatan itu, kita dikasih data pasien positif harian, terus data positif harian, kayak gitu sih. Jadi memang kerjasama itu ya dibutuhkan juga gitu, sangat-sangat dibutuhkan. Nama aku Rizka, aku FKM 2016, jadi baru lulus tahun 2020 tahun kemarin. Terus saat ini tuh aku bekerja di Kemenkes sebagai kontrak, masih staff kontrak gitu. Kalau di sekretariat itu lebih ke dapur dari suatu program. Jadi kita bukan yang menjalankan programnya, dan kita bukan yang mengidekan sebuah program gitu. Kita cuma yang merencanakan program yang udah ada gitu. Nah, yang membuat program yang ada di Kementerian Kesehatan itu direktorat. Ya misalkan kalau yang kalian tahu mungkin direktorat gizi kan, ada misalkan ada programnya apa, nah itu yang buat direktoratnya gitu. Nah, kita yang sekretariat membantu di perencanaannya gitu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara ini adalah tidak ada fasilitas kesehatan yang mudah maupun yang sulit. Semuanya memiliki kesulitannya masing-masing dan keunikannya masing-masing. Selain itu, setiap pelayanan yang diberikan di setiap fasilitas kesehatan juga melalui proses dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sekian video hasil wawancara dari saya. Terima kasih.